Alhamdulillahilladzi amarna bil hasanati wa nahana 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul kainat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ahsanul makhluqat. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ya'maluna as-solihat wajtanibu 'anil munkarat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang sangat mulia bagi umat Islam. Di samping pada bulan ini terdapat peristiwa sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak pula peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada bulan Muharram ini. Sebagian darinya seperti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang dan keluar dari kapalnya di atas gunung Jud. Tobat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan besar yang menelannya, dan Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Jika kita memperhatikan peristiwa-peristiwa tersebut, setidaknya kita dapat menemukan satu hikmah bahwa di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala menurunkan kuasanya, menurunkan solusi dan memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan besar. Semoga hal ini dapat dipahami oleh kaum muslimin sebagai inspirasi untuk keluar dari persoalan-persoalan besar yang sedang kita hadapi. Selain itu, sangat baik pula untuk introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memahami lebih jauh, saya ingin menyampaikan satu contoh peristiwa penting, yakni kisah Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan yang menelannya. Dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, kufur dan bermaksiat. Pada suatu ketika Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar
bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menghentikan azab tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri mereka kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran surat Yunus ayat 98. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dan menaiki kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Melalui musyawarah dan undian, akhirnya beliau yang harus dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus alaihissalam. Beliau hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surat Al-Qur'an yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari urian di atas dapat mengambil hikmah. Yang pertama, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab didatangkannya azab. Ialah jalan keselamatan adalah bertobat dan kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di baliknya terdapat hikmah yang baik. Lalu bulan Muharram penuh inspirasi. Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmatnya untuk memberikan solusi terbaik bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, baiknya dijadikan bulan introspeksi diri dan kita dapat meneladani dengan menyertakan doa-doa Nabi Yunus alaihissalam dalam doa kita sehari-hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allah
وسلم وزد ونعم وتفضل وبارك في جنة وتمكين وسيباتي وأشرف عبادي سيدنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك في صحابته أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali 'anil musyarakati li sairil bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyil mu'tabar. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la